Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, selamat Natal. Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Di hari yang spesial ini, saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kenapa 25 Desember ditetapkan sebagai hari Natal. Ada banyak perdebatan tentang kapan sebenarnya Yesus lahir, karena memang minim sekali informasi waktu dalam Alkitab. Hal ini terbukti dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen yang ditulis oleh 4 penulis Injil. Mereka menulis kisah kematian dan kebangkitan Kristus, tapi hanya Matius dan Lukas yang menyebutkan kelahiran Yesus. Meski Lukas menyebutkan tentang adanya gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari saat Yesus lahir, hal itu membuat sebagian orang menganggap Yesus dilahirkan saat musim semi, bukan pada bulan Desember yang dingin. Namun menurut para advokat untuk kelahiran Desember, domba-domba yang akan dikurbankan untuk bait suci memang sengaja dibiarkan berkeliaran saat musim dingin sekalipun. Tagarians perlu tahu juga, perayaan Natal di tanggal 25 Desember baru dikenal secara umum pada abad keempat, ketika penganut agama Kristen diizinkan untuk beribadah secara terbuka. Lantas dari mana munculnya tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Penentuan kelahiran Yesus berdasarkan kitab suci terdiri dari 2 langkah. Yang pertama adalah menentukan kelahiran Yohanes Pembaptis. Dikatakan dalam Injil bahwa setelah menerima pesan dari malaikat Gabriel, Zakaria dan Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Perhitungan 40 minggu setelahnya menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni, meneguhkan perayaan Gereja Katolik tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Selanjutnya dikatakan bahwa setelah perawan Maria mengandung Kristus, ia pergi mengunjungi Elisabet, yang saat itu sedang mengandung di bulan ke-6. Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus. Jika 6 bulan ditambahkan kepada 24 Juni, maka diperoleh tanggal 24 atau 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Selain itu, tradisi suci juga meneguhkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Sumbernya adalah kesaksian Bunda Maria sendiri. Sebagai ibu, tentu ia mengetahui dengan rinci tentang kelahiran anaknya, dan ini yang diteruskan oleh para rasul dan para penerus mereka. Maria pasti ingat betul kelahiran Yesus yang begitu istimewa, yang dikandung tidak dari benih laki-laki, yang kelahirannya diwartakan oleh para malaikat, lahir secara mukjizat, dan dikunjungi oleh para majus. Kesaksian berikutnya adalah dari para bapak gereja pada abad 1 sampai awal abad 4, di masa sebelum pertobatan Kaisar Konstantin dan Kerajaan Romawi. Para bapak gereja tersebut telah mengklaim tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Catatan yang paling awal tentang hal ini adalah dari Paus Telesphorus yang menjadi paus dari tahun 126 sampai 137. Selain itu, seorang uskup Kaisaria di Palestina juga mengatakan kelahiran Yesus dirayakan pada hari di mana tanggal 25 Desember harus terjadi. Begitu juga Santo Agustinus meneguhkan tradisi 25 Maret sebagai konsepsi Sang Mesias dan 25 Desember sebagai hari kelahirannya. Nah, itu tadi secara kitab suci. Sekarang kalau kita lihat secara ilmu pengetahuan, Profesor Teologi Emeritus di University of Portland, Richard Rutherford mengatakan dalam 50 tahun terakhir, sejarawan liturgi menemukan tulisan-tulisan awal gereja Kristen kuno yang mendeskripsikan kemunculan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa gereja Kristen merayakan konsepsi Yesus pada tanggal 25 Maret. Pada tanggal itu juga, umat Kristen percaya seorang malaikat memberitahu perawan Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak oleh Roh Kudus, yang akan menjadi anak Allah. Oleh karena itu, Rutherford menyimpulkan kalau Yesus dikandung pada 25 Maret, maka ia akan dilahirkan 9 bulan kemudian pada 25 Desember. Terkait popularitas tanggal 25 Maret sebagai hari kelahiran Yesus,
Rutherford menilai bahwa hal itu mungkin dipengaruhi oleh perayaan Paskah, yang memang jauh lebih dulu dirayakan daripada Natal. Gereja Kristen awal yakin bahwa Yesus disalib pada bulan Maret, di tanggal yang sama dengan konsepsinya, yaitu 25 Maret. Ini membuat umat Kristen mula-mula meyakini bahwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus saling terkait satu sama lain. Baik Tagarians, demikian ulasan pilihan redaktur Tagar tentang kenapa 25 Desember ditetapkan sebagai hari Natal. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.